Oke, selamat datang kembali di Pojok Olahraga di episode kedua. Woo! Di episode kedua kali ini gue masih bersama dengan orang-orang yang sama, Mr. Welfart Sinaga, Bung Welfart tetap setia ya Bung, dan Bung Tetap Mikael ya. masih setia ya Bung. Aman-aman. Oke, jadi di episode kedua kali ini kita akan terbagi menjadi tiga sesi. Nah, tiga segmen acara. Yang pertama itu kita akan membahas tentang Euro 2020 karena masih menyangkut dengan Euro 2020. Di segmen kedua nanti akan ada segmen baru yang masih rahasia, nanti kita akan lihat nanti di segmen kedua. Dan seperti biasa di segmen ketiga kita bakalan ngebahas tentang transfer pemain seperti biasa. Soalnya dalam beberapa kurun waktu terakhir ini banyak terjadi transfer tidak terduga ternyata yang sudah terjadi. Oke, langsung aja kita masuk langsung ke sesi pertama di segmen pertama, yaitu Euro 2020. Meriah yuk. Di sesi pertama ini kita akan membahas tentang kancah Euro yang udah memasuki sekarang di babak final. Nah, yang kita bahas di sini adalah babak semifinal kemarin ya. Sepertinya sesuai sama yang udah kita prediksi ya, yang di video pertama ya, di episode pertama sebelumnya, bahwa yang lolos itu Italia dan Inggris. Ya, betul. Nah, tapi ada beberapa kejadian-kejadian unik, kejadian-kejadian di pertandingan yang membuat sebenarnya jadi kontroversi gitu kan. Betul, sangat kontroversi. Oke, kita bahas dari yang gampang dulu. Pertandingan pertama itu Spanyol Italia. Gimana menurut Spanyol Italia? Ana, kalau lu ngelihatnya gimana Spanyol Italia waktu kemarin itu? Gue nonton sih. Ya, gue nonton pertandingannya ya. Lumayan lah dari awal. Dari awal itu Spanyol emang tipikal Spanyol ya, mengendalikan permainan, tapi Italia membuat mereka lumayan kewalahan dengan counter attack. Italia yang biasa kita lihat main polanya position terus menyerang, sekarang harus menggunakan pola counter attack itu. Tapi terbukti counter attack-nya bisa menghasilkan gol kan, walaupun possession-nya cuman 30-an%, 20%. Amburadul emang Italia itu emang terlihat amburadul. Kalau lu Wel? Tapi yang gue lihat itu gimana Mik? Bagus lah. Ya pokoknya pertandingannya itu emang high class lah itu yang kemarin, Spanyol Italia. Spanyol Italia ya, gue setuju sih. Kalau lu Wel, gimana lu ngelihat pertandingan Italia sama kemarin siapa? Sama Spanyol? Oh iya, pertama-tama gue mau ngasih tahu ya, gue nggak nonton ya sebenarnya. Karena gue udah ngantuk, gue udah jam 2 ya, males gue nonton. Tapi nonton highlightnya nonton kan? Iya, tapi yang gak gue nyangka tuh positionnya ternyata. Berapa posisinya? Kan? Posisinya itu 70. Spanyol 71, Italia 29. 71. Ya itu sih yang gue nyangka sih. Gue kira bakal 40-50 kan, 49 atau berapa. Ternyata posisinya mantap juga ya Spanyol. Iya, jadi kan kayak tadi yang gue setuju sih sama yang Mick bilang itu tadi, bahwa emang Spanyol bermain seperti Spanyol gitu kan, yang bermain penguasaan bola, possession bola full, malah gue lihat hampir dia membawa bola dari tengah, dimainin di tengah, dibuang ke depan gitu, pokoknya semuanya tentang penguasaan bola gitu kan. Nah, yang menarik di sini bahwa tembakan yang dilakuin sama Spanyol ini ya sampai 16 gitu, 16 tembakan ke gawang. Walaupun nggak tepat gawang gitu, tapi 16 tembakan lah yang dilepas sama Spanyol gitu. Nah, ini kenapa nih? Maksud gue, apa Spanyol tuh kekurangan apa sih sebenarnya sampai 16 tembakan ini tuh nggak menghasilkan, malah cuma menghasilkan on targetnya berapa? On targetnya 5, malah lebih parah lagi. Tapi dia berusaha nendang 16 kali gitu. Ya itu mungkin apa dari strikernya mungkin. Iya sih, kurang efektif. Iya. Iya sih. Gue rasa kalau gimana Mel? Misalnya apa ya? Ferran Torres false night-nya mungkin bisa sih.
Iya sih. Coba-coba gitu. Karena emang di sini kan Spanyol itu bertumpu sama Morata kan, yang kita tahu kan Morata ada di ujung tanduknya Iya. Spanyol kan. Dan itu benar terjadi, dia dapat gol di menit 80 gitu. Setelah sebelumnya diimbangin dari Italia yang ngegolin di menit 60 lewat Chiesa gitu. Iya sih, gua Itu apa? Gimana, Wel? Morata ini pemain pengganti. Morata kayaknya enggak deh. Iya iya iya, pengganti pengganti. Karena dia maininnya itu Olmo malah, bukan Morata di menit pertama. Tuh. Ada dua Mik. Waduh. Oh, ini Sun ya? Sun bukan. Pakai skillnya Sun. Mik bikinnya bisa ditidurin. Laptop gue nge-restart Landscape. Ya udah, berdiri Mik, lu miring kalau kayak gitu. Nah, sip. Oke, tadi si Mik ternyata harus terputus dan harus pindah platform ternyata. Gangguan internal ya. Tapi masih bisa tetap bergabung ya, Mik. Iya, bisa. Aman. Uh, Laptopnya tadi tiba-tiba restart sendiri. tiba-tiba restart. Saya kaget. Kita lihat di sini, ini kan ujung tanduk Spanyol ini sempat diganti ya. Awalnya ini sama Luis Enrique, dia lebih mempercayakan Olmo daripada Morata di awal ya. Dani Olmo lebih dipercaya untuk menjadi titik depan. Oh, senternya Olmo ya? Awalnya? Tapi sampai akhir pun Dani Olmo nggak diganti. Yang ngegantiin itu siapa ya dia? Oryazabal ya, Mik ya? Oh, itu kurang itu. Kurang dia tuh. Emang kurang. Iya, emang kurang sih itu Oryazabal itu. Sociedad. Kalau Sociedad. Iya, Sociedad. Mantan Madrid dulu. Oh, di Madrid dulu? Iya. Madrid ya. Terus pantas dijual. Kalau gue lihat emang beberapa tipikal penyerangan yang kayak Mik bilang tadi, penyerangan dari Italia itu bertumbuh sama sama counter attack ya, counter attack karena kan kecepatan dari pemainnya lah ya. Kalau bisa dilihat di depan ada Chiesa, ada Immobile, ada Insigne ya kan. Iya betul. Terus golnya akhirnya tercipta dari Chiesa. Sebenarnya gol yang tipikal lah kalau gue bilang ya, dari seorang Itali gitu. Dia narik bola ke tengah langsung ditendang placing ya kan. Oke, lanjut ke pertandingan kedua di semifinal. Ada Inggris Denmark yang menuai kontroversi. Oke, Well dulu. Lu gimana, Well? Lu nonton nggak? Enggak juga. Enggak lah. Jam 2 ya. Tapi kalau jam 2 gue skip lah. Highlightnya nonton. Highlight gue pasti nonton gue highlight. Nah, gimana? Menurut lu gimana permainan antara Inggris dan Denmark ini? Kalau gue lihat sih Denmark gila sih. Maksudnya mereka tetap memberikan perlawanan gitu ya. Meskipun di kandang Inggris kan, Wembley kan. Dan terbukti di awal mereka mencetak gol kan. Iya, dia lewat siapa namanya? Damsgaard ya. Iya, dari free kick Damsgaard itu ya. Di menit 30. Ya, tapi sayang akhirnya di comeback ya dengan insiden berdarah ya sebenarnya. Ya, insiden hanya Tuhan yang tahu dan si buah hati. Oke, Mik, kalau lu gimana, Mik, tanggapannya antara Inggris dan Denmark kemarin? Lu nonton nggak? Nonton langsung nggak? Enggak, gue nonton highlight. Pas sudah selesai. Gue pas diving doang. Iya, udah jam 4 kan, tinggal istirahat. Ya, gue lihat sih kayaknya Inggris tuh gimana ya, mainnya emang kurang apa ya? Kurang berkualitas ya, padahal kurang greget. Iya, gue setuju. Lebih ke berantakan ya, kalau gue ngerasa lebih berantakan, maksudnya nggak terpola gitu. Kalau jadi nggak punya ciri khas gitu. Jadi kalau Spanyol punya dengan penguasaan bolanya ya kan. Kalau misalnya Italia dengan counter attack-nya gitu. Kalau Inggris sih sebenarnya gue masih bingung juga, dia sebenarnya tipe permainannya tuh apa gitu kan. Iya benar itu. Akhirnya bisa disamain kedudukannya lewat
own goalnya dari Simon Kjaer ya di Iya, itu menit juga on goal 39. kan. Woi, Iya. Mujair. Nah, di gol ini kan Inggris menang 2-1 dengan perpanjangan waktu nggak sih? Apa Iya, enggak? extra Iya, time. Extra time ya? extra time. Hmm. Mm-mm. Nah, dari extra time ini akhirnya tercipta satu gol lagi kan dari kakinya Harry Kane yang Iya, iya. kontroversi. Iya. Sebenarnya gimana kalau menurut lu Mik harusnya seperti apa? Nah, ini nih gua kasih tau nih. Nah, ini. Nah, ini insidennya nih. Nah, seperti itu kira-kira insidennya. Insiden yang terjadi di lapangan. Menurut lu seperti apa Mik kalau ngelihat kemarin itu? Ya, gue sebenarnya juga pas pada saat pertandingan itu kan gue melihat ada penalti, terus setelah direview lagi tuh kayaknya kakinya Sterling yang mengenai backnya gitu. Ah, jadi Kalau Terry yang nabrak back kedua, ya. iya. Tapi kan udah ada fasilitas VAR juga, tapi wasitnya Menolak ya, menolak lebih, menolak. iya, dia lebih mendengarkan wasit yang di VAR daripada langsung melihat ke VAR-nya gitu. Dan itu juga kita nggak tahu sebenarnya gimana ya. Soalnya kalau finalnya Italia Denmark kan mungkin kurang gimana gitu. Iya sih betul betul. Ya gitulah. Kalau lu Wel, gimana Wel ngelihat gol kedua dari Inggris di menit 104 itu? Awalnya gue kira tuh Sterling diving ya, tapi pas gue liat highlightnya lagi tuh kayaknya mungkin ada kontak sedikit ya. Yang dia sebelum jatuh tuh kan dia ada kontak tuh kakinya sama si siapa tuh nomor 24 tuh? Siapa tuh? Maile ya? Ah iya, Maile Bukan. Maile. Nggak tahu gue siapa tuh. Nih, Kelihatan. nggak kelihatan nih. Ini Ya mas-mas yang itulah itulah, mas-mas nomor yang itu. 24 ya. Jadi dia kayak ada kontak sedikit gitu dia sebelum jatuh. Mungkin karena itu kali ya. Nah itu dia masalahnya sebenarnya kan kita juga nggak tahu kan yang kejadian di lapangan. Tapi yang gue Iya. sayangin cuman ini sih maksud gue ini kan pertandingan menentukan masa depan suatu tim gitu kan. Hmm. Ya, Dan posisinya itu satu-satu gitu. Itu benar-benar kayak neck and neck gitu kan satu satu Oh, sama iya. lain punya kans untuk lolos ke final gitu. Tapi entah kenapa ya kayak kita dibilang itu sebenarnya udah difasilitasi VAR cuman yang gue sayangin wasit menolak untuk melihat itu gitu dan kekeh sama pilihannya dan malah memberikan penalti dan Iya. gue kagetnya lagi penaltinya itu ketahan lagi Iya. iya Mbak, kan iya. keren sih gila itu. tuh emang Kasper Schmeichel gue benar-benar salut banget pas ngeliat itu tapi pas Untung tendangannya Kane kenceng ya. mm-mm, Iya. jadi rebound ya bola 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 yang masuk Iya, ke Kane itu rebound. kan bola rebound Hmm. dari gagalnya penaltinya Kane langsung disamber habis balik lagi gitu maksudnya masuk ke gawang gitu kan Iya. oke lah yang berlalu biarlah berlalu kan kalau misalnya ini kan Iya, kita harus melihat terus ke depan ya betul. Ya. ya mungkin ini jadi suatu kesempatan buat Inggris ya jadi kan udah lama Yoi, football mendamba-dambakan coming juara home. kan yo itu Iya. dia udah lama mendamba-dambakan untuk bisa menjuarai suatu ini tapi kalau Iya. ngelihat apa namanya head to headnya dari Italia dan Inggris Hmm. itu gimana kalau lu Mik gimana Mik lu melihat head to head final kan Inggris Italia nih Hmm. Head to head gue sebenarnya kurang tahu pertandingan sebelumnya 5 pertandingan terakhir gimana, tapi kayaknya kalau Inggris kayaknya punya kans lah untuk juara ya. suara Kalau lu mereka hilang dah Mik Suara lu bermain mendem. dengan ah bermain dengan memaksimalkan kualitasnya ya. Gue yakin sih bisa, tapi Italia seharusnya bisa lah menghambat permainan Inggris sih. ngasih Jadi mungkin perlawanan lah ya seru sih, harusnya seru banget. Ya, kalau ya. lu El ngelihat pertandingan Inggris Italia di final nanti gitu Ya kalau secara stadion sih mungkin Inggris diunggulkan ya. Soalnya kan di Wembley kan. iya Tapi katanya penontonnya nggak boleh datang ya katanya. oh gitu ada peraturan baru ya Bukan nggak boleh datang apa namanya? Mungkin dibatasi sama si perdana menterinya ya. ya biar Boris. istilahnya lebih fair lah ya kalau ini kan Enggak kan katanya Ya, yang apa yang dari Italia yang nggak boleh datang.
Oh, Italia nggak boleh datang ya. Di Bennett masuk ke Inggris ya. Italia nggak nonton Iya, Italia nggak nggak boleh boleh. ada yang katanya, nggak tahu nanti pas itunya Tapi gimana. penonton Inggris boleh. Ini kan dari Inggris soalnya. Wah, Kalau gue sih agak kurang. kurang ya sebenarnya dengan apa kebijakan kayak gitu kan, maksud gue itu jadi menguntungkan satu Iya, pihak gitu kan, walaupun Iya kalau iyalah. misalnya emang mau fair gitu, kalau Italia nggak dikasih, hmm. penonton Inggris nggak boleh datang gitu ya kan. Nah, iya, netral. Iya. Iya, jadi tanah netral gitu. Kalau misalnya emang kan kalau pandemi gini kan agak sulit ya buat mencari tanah netral ya kan. Ya oke lah main di Inggris, tapi dengan syarat kalau misalnya supporter Italia nggak boleh datang, minimal Inggris juga nggak boleh lah gitu ya kan. Iya, Ini mah benar. jadi keroyokan apa ya? Gembeng. Nggak adil lah, keroyokan ini. Tapi fans Itali dari semua negara Eropa Iya. katanya. Itu yang menarik, kemarin gue baca lagi katanya apa ya istilahnya, Inggris kehilangan simpatisannya, si orang jadi udah nggak bersimpati lagi, Iya. maksudnya nggak dari yang tadinya mendukung Inggris jadi nggak mendukung Inggris gara-gara insiden itu, maksud gue karena emang dilihat waktu dia lawan Denmark ini, Denmark gila-gilaan gitu, maksudnya emang gempur habis-habisan, nggak habis akal gitu Iya, maksudnya, bertahan juga keren sih. mantep gitu kan. Keren Denmark sih, men. Iya, gue juga kaget juga. Sebenarnya gue mendambakan Denmark ya sebenarnya, Denmark masuk ke final. Cuman ya udahlah. Mungkin ini jadi suatu Coming eh, home. coming home, suatu kesempatan buat Inggris buat menjadi Iya, raja Eropa kan. iya. Oke lah, Ya, mungkin itu aja lah di sesi pertama ini kita ngebahas tentang Euro 2020, sesi pertandingan sebelumnya ya, sesi di semifinal itu. Oke, kita masuk di sesi kedua ya. Sesi kedua ini adalah sesi yang baru ya, yang tadi gue bilang itu adalah sesi baru yang bernama halftime. Oke, di sesi kedua halftime ini kita bakalan memprediksi pertandingan untuk kedepannya nanti ya. Untuk kedepannya kita bakalan memprediksi pertandingan-pertandingan yang akan bermain gitu. Untuk kali ini karena ini adalah spesial Euro 2020, kita bakalan memprediksi tentang Euro lah istilahnya, tentang Euro 2020, yaitu pertandingan final ya. Inggris lawan Itali. Nah, di sini kita udah nyiapin kertas. Nih kertas kelihatan. Udah nyiapin kertas semuanya. Oke, mic udah. Well, udah siap kertasnya, Well? Oke, udah siap kertasnya. sudah dong. Dan kita juga udah nyiapin Oh, sebuah kelihatan. amplop udah ada. Gue, Amplopnya gue yang gede dong. itu itu amplop ngelamar kerjaan aja. PNS anjir. Tahu gue nemunya ini. Punya adik gue, ya udah gue ambil aja. Ya pokoknya yang bisa Dia ini disegel lah ya. buat magang ini. Yang penting bisa buat disegel Iyalah. ya, bisa ditutup lah ya. Oke. Yoi, yang penting bisa ditutup. Yoi. Yuk. Nah, yang pertama kita lakuin ini, kita akan memprediksi pertandingan final Euro 2020. Yang pertama kita tulis di kertas itu adalah siapa juara, menurut kalian siapa juara yang bakal menjuarai Euro 2020, ditulis di kertasnya ya, di paling atas. Nomor 1 gitu, Pin. Nggak usah, bebas, terserah. Yang penting bisa kebaca aja. Nah, formatnya. Nggak apa-apa, udah bebas aja Bang. Lu mau bikin 1, 2, 3 nggak apa-apa juga. Yang pertama itu pokoknya yang menjuarai, yang bakal prediksi yang bakal menjuarai Euro 2020, oke? Udah? Dah. Oke. Udah, Well? Oke. Oke. Yang kedua skornya. Skornya. Skor pertandingan akhir kira-kira berapa tadi kan, yang pertama kan juara, yang pasti yang lebih gede yang juara kan. Kalau misalnya nulis 4-2 berarti yang menang yang juaranya gitu kan, yang 4-nya. Udah ngerti lah maksudnya. Ya iyalah, kan? masa Udah ngerti balik. kan maksud. udah bang, santai bang. Oke, skornya ya. Di kandang Inggris kan? Iya. Berarti Inggris di kiri ya?
Iya. Tapi pokoknya yang menang itu Yang menang kan udah Red ketahuan, Well. Argentina. Siapa, Well? Lu kan udah nebak yang menang kan? Yoi. Oke. Oke, lanjut. Yang kedua penguasaan bola. Ketiga. Sorry. Wait, penguasaan bola. Nah ini lumayan ya. Ini Penguasaan bola harus ini. presisi ya. Ya, nanti kita lihat Tunggu, yang paling bentar. mendekati lah, yang paling mendekati sama hasil akhir ya kan? Hmm. Kita lihat yang paling mendekati. Bentar. Oke. Ditulis ya kalau ini misalnya Italia berapa, Inggris berapa gitu kan, ya. Nah, Oh iya, oke. Segini lah kira-kira. Sabar, gue belum. Oke. Abis ball possession. Si Mick mati lagi tuh. Enggak ada. Mick. Lah, gue nggak ada nih. ada. Ada, Bel. Ada. Di gue nggak ada ya. Ada, Bel. Gue Gue di belakang sana. gue Tapi suaranya ada. tolong. Tapi ada suaranya ada. Oke. Mukanya nggak ada. Tolong ya. Nggak, lanjut. Ya. Terus ini. Ini sampai berapa, Min? Satu lagi. Man of the Empat. match. Satu lagi. Man of the match. match. Takutnya nggak muat nih tulisan gue gede-gede. Lu nulis gede-gede. Man of the match. Man of the match. Aduh, susah nih man of the match. Aduh, gue juga bingung lagi. Bentar. Gue bingung. Kalau yang kalah bisa jadi man of the match kan? Bisa nggak sih, Mik? Bisa Nggak tahu kan? sih. Kayaknya kemungkinan dari menang deh. Iya, lebih gede dari yang Tapi menang sih, Wel. tapi pernah kan yang kalah dari bang. Pernah. Man of the match-nya adalah siapa ya? Gue juga bingung. gue nggak mikirin soalnya dari tadi. Satu apa dua, Pin? Dua lah boleh. Nanti kalau misalnya satu gagal kan masih ada cadangan ya kan. Oke. Ntar gue bikin satu doang cadangan lagi deh. Enggak, lebih parahnya lagi kalau yang lu pilih nggak jadi man of the match dua-duanya nih. Yang mendekati lah ya. Yang mendekati. Yang mirip-mirip. Aduh, tulisannya gimana lagi? Susah nih tulisannya. Yang mirip-miripnya, yang penting bacanya bener aja. Oh ya udah dah. Rada susah nih. Jangan di spoilerin dong. Dua kan? Ini atau itu ya? Aduh, anjir, sama gue jadi bingung si. Sumpah gue bingung. Aduh, siapa ya? Ini atau itu ya? Dia sama Depay. Depay udah berjemur di pantai. Depay berjemur di pantai aja. Gue bingung. Ini Dari pantai. Satunya dari yang kalah kali ya? boleh. Menang dan kalah. Enggak usah, jangan. Boleh. Jangan deh, anjing. Guardiola. Inilah gue ini aja deh, udah yang awal gue coret, gue ganti. Anjing, siapa ya? Tunggu, gue belum. Oh ya udah deh. Oke, udah gue. Udah ya? Udah siap ya? Udah. Sekarang kita lipat. Nggak ada, pokoknya dari kita kan nggak ada yang janjian kan sebelumnya, nggak ada yang tahu ya. Siapa milih siapa milih siapa ya, kayak ya kan? Disclaimer ini disclaimer aja. Yoi, kita ke disclaimer. Sekarang kita lipat kita masukin ke amplopnya. Kalau gue ganti amplop bisa kan? Nggak usah nih, biarin. Kayak amplop Otentikasi. ini aja, lamar kerja. Ya ini. Oke. Nih gua Sudah tutup nih. Gua shield. Udah ya. Udah nggak ada kecurangan ya. Nggak ada kecurangan. Aman, aman. Udah ya, aman ya. Ya oke, tunjukin amplopnya. Yo, isi. Ini gue gede banget nih. Nah, ini kita simpen, nanti kita buka di episode ketiga ya.
pasca Euro. Yoi. Yo, itu dia pasca Euro. Yoi. Oke, Melihat mungkin itu langsung aja lah. Pasca bayar. Itu aja nanti sesi kedua ini halftime ya. Nanti kedepannya kita bakalan ada halftime lagi untuk di episode-episode selanjutnya, yang bakalan ngebahas mungkin beberapa pertandingan ke depan lah. Oke, mungkin itu aja lah di sesi kedua ini halftime. Sampai bertemu di halftime selanjutnya. Oke, kita akan lanjutkan untuk sesi ketiga ini, yaitu transfer news. Ya, di sesi ketiga kali ini kita bakalan membahas mengenai transfer news yang sudah berlangsung maupun yang belum terrealisasi, yang akan terrealisasi. Mulai dari yang belum, masih rumor, sampai yang sudah jadi ya pokoknya. Kita bakal ngebahas itu. Nah, untuk berita pertama, gue bakal ngebawain berita transfer dari Sergio Ramos yang akhirnya sudah resmi menjadi pemain Paris Saint-Germain. Bagus lah. Mantap. Gimana menurut lu gimana, Mik, dengan kehadiran Ramos di skuadnya PSG musim ini? Ya, tentunya memberikan angin segar ya buat pertahanan PSG ya. Mereka punya sosok yang baik, jadi mereka menyerang juga lebih enak. Gak usah takut. Kalau lu, Wel, gimana, Wel? Kalau menurut lu dengan kedatangan Sergio Ramos di skuad PSG ini bisa ngapain dia? Bisa berdampak apa sih pada permainan PSG di musim depan? Ya, iya lumayan lah menambah backingan back ya. Kita tahu backnya PSG siapa? Iya. Kimpembe. PSG. Enggak Iya. kan, kita baru tahu juga kemarin dia kan Kimpembe baru ngedatengin Hakimi ya, Achraf Hakimi kan. Yang notabene dia adalah Oh iya. Iya. back juga kan. Sebenarnya apa sih? 70 juta ya? Iya, maksud gua ini dia mau 60. lagi mau membenarkan apa sih lini belakang kelihatannya. Kalau kita ngeliat dari belanjaan PSG yang gila-gila banget kan. Nah, Nah, emang pengen belanja aja sih. iya. Tapi ada yang lebih menarik lagi, bahwa sebenarnya si Ramos ini hampir bergabung dengan Manchester City dan Arsenal. Antara Manchester City dan Arsenal. Jadi statement ini baru dikeluarin setelah dia bergabung dengan PSG gitu. Alasan-alasan kenapa dia menolak dan akhirnya memilih bergabung dengan PSG gitu. Oh iya, tahu gua. Itu tahu gua. Nah, alasan Si pertama siapa? dia apa? Lu udah. Nah, alasan dia menolak bergabung dengan City itu katanya bukan masalah bermain di Liga Champion ya, karena kan City tau lah bakalan bermain di Liga Champion ya kan. Bukan masalah gaji juga nggak masalah ternyata City. Nah, yang membuat jadi masalah Sergio Ramos ternyata kalau dia menandatangani kontrak dengan Man City, bergabung dengan skuad Man City, dia harus bermain untuk New York City yang dipegang sama Manchester City di MLS gitu. Jadi dia harus bermain di situ, ada kontraknya. Jadi setelah kontraknya habis, setelah kontraknya kayak habis Lampard di deh, Man Lampard. City, kayak gitu. Setelah kontraknya habis di Man City, dia harus main ke sana gitu, ke New York di MLS sono. Nah, itu katanya yang menjadi salah satu kenapa dia nggak mau gabung ke City. Nah, kalau Arsenal gaji nggak masalah katanya. Lu tahu kenapa kan masalahnya kan? Iya. Sudah tahu karena dia peringkat 9 ya kan. Jauh dari kompetisi Eropa. Agak jadi Bukannya masuk itu ya, Conference League. iya, jadi gitu bener. Enggak masuk juga conference. Cuma ya liga lokal aja, liga lokal level. Iya, cuma cek ombak doang ya. Carabao Cup. Iya, betul sekali. Padahal Arsenal. Gaji yang ditawarin sama Arsenal tuh cukup fantastis anjir. Dia lebih tinggi katanya dari PSG. Menawarkan gaji 17 juta, Wel. Lebih tinggi daripada gaji dia di Real Madrid terakhir. Jadi Real Madrid dia gajinya 15 juta.
di Arsenal dia dapat 17 juta, ditawarin 17 juta, tapi karena alasan yang sudah disebutkan oleh Well tadi, Sakit memang Arsenal uangnya. Tapi gue setuju sih dia nggak ke Arsenal sih. Kenapa Karena nanti dia bisa kayak Ozil gitu dia. tuh? Oh, Jadi dia jadi kayak parasit gitu, dia ngabisin duit doang dia. iya. Mainnya nggak becus, Betul, betul. duit mengalir ya kan. Tapi Di Solar Arsenal lah. Ya. lebih mending Sergio Ramos yang bermain di belakang atau dua badut yang sekarang ada di belakang lini pertahanan Arsenal. Kalau gue suruh Enggak gila ya, mendingan sekarang udah Ramos lumayan lah. sendiri ya. Kayak daripada mereka. Kasian. Tapi sekarang udah mending lah, Iya, udah mending lah ya sekarang. udah lumayan lah. Lumayan berkembang ya kan. David Luiz Ayo, sama siapa sebenarnya. Bel? Satu lagi Bel? Enggak, David Luiz Oh, udah cabut. udah David cabut Luiz. juga. Siapa berarti belakangnya sekarang? Si Gabriel. Adalah namanya. Magelangan. Magelangan mah pedes lah. Enggak. Kurang emang Enggak kurang. penting, enggak penting. Back belakangnya. Emang Arsenal ini backnya kurang gitu. Nah, yang menarik lagi kemarin itu udah salah. ditandatangani juga Achraf Hakimi ya, PSG ini jadi seputar PSG. PSG udah meresmikan Achraf Hakimi juga dari Inter Milan ya. Ya, betul. Dia Achraf Hakimi itu kan bek kanan ya kalau nggak salah ya. Itu Iya. gua rasa sih back sayap. kelihatannya skuad PSG musim depan sih gila banget sih. Maksud gua di depan udah ada Moisken ya kan. Untuk depannya Moisken Iya. ini nanti gua bakal tampilin kira-kira skuad musim depan PSG yang udah dibuat sama Bein Sport ya. Nanti gua tampilin di sini nanti ada. Nah, itu di depan itu ada Moisken, terus ada Mbappe, ya kan ada Neymar di sebelah kanan. Itu gila banget sih maksud Moisken gua. bukan biasa aja. Anjir. Moisken kalau di Everton biasa aja, Bel. Tapi kalau di Iya sih. PSG, Tapi kalau di kelihatannya dia bertransformasi dia. dia golin mulu ya. Iya, secara mengejutkan ya kan? Joget-joget mulu dia kan. Iya. Ini sebenarnya apa ya? Gua Ada tortor dia. gue melihat ini kayak jadi apa ya, jadi angin segar lah buat si Pochettino ya kalau gue lihat ya. Selama ini dia terkekang di Tottenham, kalau gue melihatnya dia terkekang di Tottenham dengan transfer yang minim, akhirnya dia mendapatkan angin segar, angin malam, angin duduk ya kan, untuk bisa membeli pemain-pemain yang dia butuhkan gitu kan. Iya. Gila banget sih emang PSG musim depan. Kalau Tottenham kan Halo. budgetnya habis buat bangun stadion soalnya. Oh iya benar. Oke, terus gimana transfer dari siapa dulu yang mau memberikan rumor transfer fantastis? Gue dulu. Ya, lu dulu Wel, coba. Welly. Oh ini siapa? Oh nih ada dari PSG lagi nih. Wah, PSG belanja. Pogba. PSG ini gila-gilaan emang. Yes, Paul Pogba. Pogba gue pernah denger tuh. Anjir. PSG want to buy Paul Pogba. Bener, Gila. Pochettino gila loh. Dia bener-bener pengen membuat dream teamnya dia kalau gue bilang ya. Maksud gue dia mau membuat, wah gila sih, gue nggak ngerti lagi sih. PES dia. Master League dia main Master League. Kipernya itu udah itu belum sih? Kipernya PSG, Donnarumma udah kipernya udah datang. Udah fix. Gianluigi Donnarumma. Sudah. Kalau PSG kipernya ada 5 kalau nggak salah. Sampai nggak juara Liga Champion. Memang itu dia. tim terkutuk. Memang itu udah dikutuk dari sananya nggak bisa menjuarai Liga Champion. Iya. Ya gimana lagi gitu sih, kiper udah Donnarumma salah satu kiper terbaik dunia ya kan. Sebelumnya dia punya Sirigu, punya ini ya oke lah gitu kan maksud gua. Terus backnya ada kedatangan Sergio Ramos, kedatangan Achraf Hakimi ya kan. Kedatangan baru lagi. Gila sih ini.
di depannya udah ada Kylian Mbappe, ada Moise Kean, ada Neymar. Wah gila. Tengahnya mau beli Pogba. Wah gila sih, gue udah nggak ngerti lagi sih. Itu bener-bener saga transfer banget sih emang kalau misalnya emang bener terjadi Pogba pindah ke PSG sih. Iya sih. Tapi katanya emang musim kemarin itu musim terakhir nggak sih katanya Pogba? Pogba. Apa Kayaknya belum ada ya? Iya, kontraknya setahun lagi. setahun lagi, kurang setahun lagi. Oh, lu Jadi kirain gimana Pin MU nanti tengahnya? Masa Van de Beek ini? Masih banyak MU kalau gue lihat, masih ada Donny van de Beek. Alah, Donny van de Beek jangan lah. ya nggak. Masih ada. Iya. Iya nanti Itu- kan kita belum datang lagi kan. Declan Rice itu nggak tahu lah, itu masih rumor yang kemarin kita bicarain itu kan. Masih belum ada kelanjutan Declan bener apa Rice. enggak kan. Berani-beraninya Gitu dia kan. Declan Rice dibicarakan. Emang dia mau kemana Well? Ke Arsenal. Enggak lah. Paling dia ada MU Chelsea kan. Iya sih. Chelsea semuanya juga ya. Iya Chelsea, kalau nggak Chelsea MU ya. Ngeborong-borong Iya. pemain-pemain liar gitu. Ah, yoi. Itulah akhir dari episode kedua kali ini, spesial Euro ya, masih spesial Euro ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa namanya pojok olahraga kan, tapi ngebahasnya kok seputar sepak bola aja gitu. Nah ini memang kita ngebahas di pojok olahraga yang spesial. Gua tulis kok di videonya itu spesial Euro ya, spesial Euro 2020. Jadi kita memang difokuskan untuk membahas seputar Euro aja, jadi yang memang berhubungan dengan sepak bola gitu. Nah nanti mungkin kedepannya kita bakal lebih luas lagi, kita bakal ngebahas beberapa olahraga, cabang olahraga yang bakalan datang. Itu ada badminton, ada basket ya kan, ada tim-tim basket yang kebetulan Well ini ngikutin juga. Well lu ngikutin kan Well? Basket Well? Basket gue ngikutin. Ngikutin kan? Nah itu nanti kita bisa angkat ke sesi-sesi baru ya untuk jadi memang mohon maaf kalau misalnya memang pembahasannya masih seputar bola ya, jadi nanti Ya, kedepannya jangan kita dihujat dulu netizen ya. Yoi. Tolong. Jadi tetap Kita masih Sabar, YouTuber sabar. baru ini. Iya. Kita baru mulai, kita baru mencoba. Jadi dimohon untuk terus support saja, terus menonton Ya. video-video kita Dan nanti kedepannya. sponsor tolong ya. Iya, sponsor tolong ya. Ya Bro Welfart ini udah nggak sabar ternyata sponsornya. Biar bisa swipe up nanti. Oke lah, itu aja akhir dari episode kedua kali ini ya, spesial pojok olahraga spesial Euro. Mungkin Well untuk memberikan jargon seperti biasa Well sebelum kita tutup videonya. Pojok olahraga, di pojokan kita olahraga. Oke, sampai bertemu di episode ketiga. Dadah.